Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Laode Rahman, dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo, yang akan membawakan tentang mata kuliah Geologi Batuan Karbonat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview suatu jurnal yang dimana poinnya itu terdiri dari judul, latar belakang, geologi regional, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Baik, adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu Analisis Kualitas Batu Gamping sebagai Bahan Dasar Semen Portland di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Penulisnya yaitu Hizkia Ulinuha Annisa. Jurnal Multidisiplin Ilmu, volume 4, nomor 1, Februari hingga Maret 2025. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang kedua yaitu latar belakang. Batu gamping merupakan bahan utama dalam industri semen sehingga kualitasnya menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan suatu lokasi tambang. Tidak semua batu gamping memenuhi syarat sebagai bahan dasar semen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas batu gamping di Kuari 6 PT Holcim Indonesia, Pulau Nusa Kambangan melalui kajian geologi, petrografi, serta analisis kimia agar dapat mengetahui kelayakan batu gamping tersebut sebagai bahan baku semen. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu geologi regional. Secara regional, stratigrafi daerah penelitian berdasarkan peta geologi lembar Pangandaran dalam Simanjuntak dan Sorono pada tahun 1992 terdiri dari formasi Jampang, yaitu berumur Oligosen akhir hingga Miosen awal, formasi Nusa Kambangan, formasi Pamutan, formasi Kali Pucang, yaitu berumur Miosen tengah, dan endapan aluvial. Batu gamping penelitian termasuk dalam formasi Kali Pucang, yang terbentuk pada Miosen tengah dengan lingkungan pengendapan laut dangkal, atau neritik dalam hingga neritik tengah. Baik, sekarang kita masuk pada poin metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasinya yaitu Kuari 6 PT Holcim Indonesia, Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas area penelitian yaitu kurang lebih 2 km persegi. Dapat dilihat pada peta lokasi penelitian yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu sampel. Jumlah sampel yang didapatkan yaitu 18 sampel batu gamping dan 2 sampel batu lempung. Selanjutnya yaitu metode analisis. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan beberapa metode analisis. Yang pertama, analisis petrografi, yaitu sayatan tipis dengan ukuran 0,3 mm, diamati di bawah mikroskop polarisasi untuk menentukan tekstur dan klasifikasi mengacu pada Dunham 1962. Yang kedua yaitu analisis kimia, merupakan analisis XRF untuk menentukan kadar CaO dan MgO serta unsur lain. Klasifikasi berdasarkan Petition 1949. Terakhir yaitu analisis tambahan yang dapat menganalisis geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, serta pengamatan lapangan terhadap litologi. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada poin hasil, di mana hasilnya itu mendapatkan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik fisik atau secara megaskopik, yang kedua fasies batu gamping, yang ketiga karakteristik kimia melalui analisis XRF, yang keempat yaitu kualitas batu gamping. Pada jurnal ini, hasil yang dibahas pada pembahasan yang pertama yaitu karakteristik fisik atau secara megaskopik. Dapat dilihat pada peta penyebaran litologi daerah penelitian. Yang pertama yaitu batu gamping putih. Batu gamping putih memiliki luas daerah penyebaran kurang lebih 20% dari keseluruhan luasan pada daerah penelitian ini. Kenampakan batu gamping putih ini ditinjau secara pengamatan makroskopik atau megaskopik
di lapangan. Memiliki karakteristik dengan penampakan warna yaitu berwarna putih. Batu gamping putih ini memiliki tekstur plastik besar butir atau ukuran butir lempung hingga pasir halus. Bentuk butir membundar tanggung serta si baik kemas tertutup sangat kompak atau masif, dan pada batu gamping putih ini tidak memperlihatkan atau tidak memiliki adanya geometri perlapisan. Yang kedua yaitu batu gamping putih Kiabuan. Batu gamping putih Kiabuan memiliki penyebaran kurang lebih 67% dari keseluruhan luasan. Penyebarannya paling luas memanjang dari utara ke selatan. Batuan ini secara pengamatan makroskopik memiliki karakteristik dengan warna putih keabu-abuan, tekstur plastik, ukuran butir lempung hingga pasir halus. Bentuk butir membundar tanggung serta si baik, kemas tertutup, sangat kompak, dan tidak memperlihatkan geometri perlapisan. Yang ketiga yaitu batu gamping berongga. Batu gamping berongga memiliki penyebaran kurang lebih 8% dari seluruh luasan. Penyebabnya berada di bagian barat daerah penelitian. Batuan ini secara pengamatan makroskopik memiliki karakteristik dengan warna putih, tekstur plastik, besar butir atau ukuran butir lempung, hingga pasir halus. Bentuk butir membundar tanggung, serta si baik, kemas tertutup, sangat kompak. Sangat banyak terdapat rongga pada batuan dengan warna coklat di sekitar rongga tersebut. Tidak memperlihatkan geometri perlapisan. Yang terakhir yaitu batu gamping kristalin. Para batu gamping kristalin memiliki penyebaran kurang lebih 5% dari keseluruhan luasan. Penyebarannya berada di bagian selatan daerah penelitian. Batuan ini secara pengamatan makroskopik memiliki karakteristik warna putih susu dengan pengotor kecoklatan pada lapisan luarnya dan memiliki tekstur non-plastik. Baik, selanjutnya yaitu fasies batu gamping. Pada peta penyebaran fasies, terdapat tiga jenis fasies. Yang pertama yaitu mudstone, yang kedua wexstone, dan yang ketiga kristalin. Baik, fasies batu gamping dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu batu gamping fasies mudstone. Pada peta fasies sebelumnya, batu gamping fasies mudstone ini ditandai dengan warna biru atau biru muda. Penyebarannya berkisar 30% dari keseluruhan kawasan penelitian. Studi khusus dan terletak di bagian sisi barat hingga sebagian sisi selatan dari daerah penelitian. Secara pengamatan megaskopis di lapangan, batuan pada fasies ini memiliki karakteristik fisik berupa warna putih hingga putih keabuan. Tidak nampak perlapisan pada batuannya. Sangat masif, kompaksi, sangat baik. Batuannya memiliki tekstur plastik dengan besar butir lempung hingga pasir halus. Bentuk butir membulat tanggung, keseragaman butir baik, dan kemas tertutup. Sedangkan secara petrografi batu gamping, fasies ini pada sayatan tipis memperlihatkan kenampakan mayoritas warna putih keabuan pada nikkel sejajar dan warna coklat keabuan hingga kehitaman pada nikkel silangnya. Batu gamping fasies ini memiliki tekstur plastik, terdapat unsur tekstur berupa mikrit yaitu 1 hingga 4 mikrometer yang tersebar secara seragam dan merata. Pada batu gamping fasies ini terdapat pula adanya unsur yang memiliki ukuran butir kurang lebih 5 hingga 10 mikrometer. Komponen yang memiliki ukuran butir ini keterdapatannya pada batuan tidak melimpah dan masih pada jumlah kehadiran kurang dari 10%. Batuan pada fasies ini terdiri dari kalsit sebagai komposisi mineral penyusun batuan, ditinjau dari komponen penyusun batuan berupa grain smooth dan supported, dengan jumlah keberadaan butiran kurang dari 10% berdasarkan klasifikasi Dunham 1962. Batuan ini merupakan mudstone. Dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang kedua yaitu batu gamping fasies wexstone. Pada peta penyebaran yang ditampilkan sebelumnya, batu gamping fasies wexstone ini ditandai dengan warna biru. Penyebarannya berkisar 45% dari keseluruhan kawasan studi khusus daerah dan terletak hampir di seluruh daerah penelitian. Secara mikroskopis, batuan pada fasies ini memiliki karakteristik fisik berupa warna putih hingga putih keabuan. Tidak nampak perlapisan pada batuannya, sangat masif, kompaksi sangat baik, memiliki tekstur plastik dengan besar butir dominan lempung dan beberapa berukuran antara lanau hingga pasir halus.
Untuk butir membuat tanggung, keseragaman butir baik, dan kemas tertutup. Secara petrografi dapat dilihat pada gambar. Batu gamping fasies Wexton ini pada sayatan tipis memperlihatkan mayoritas warna putih kecoklatan hingga keabuan pada nikkel sejajar, dan abu-abu gelap hingga kehitaman pada nikkel silangnya. Batuan pada fasies ini memiliki tekstur plastik, terdapat unsur tekstur dominan berupa mikrit, yaitu berukuran 1 hingga 4 mikrometer, yang tersebar secara seragam dan merata. Terlihat pula kenampakan pada sayatan yang memperlihatkan geometri mikrit yang dominan. Terdapat pula adanya unsur yang memiliki ukuran butir kurang lebih 5 hingga 20 mikrometer, yang mana ukuran ini setara dengan ukuran butir Lanau pada klasifikasi ukuran butir Wentworth 1922. Komponen yang memiliki ukuran butir ini keterdapatannya pada batuan tidak melimpah, tetapi jumlah keberadaannya sudah lebih dari 10%. Ditinjau dari komponen penyusun batuan berupa grain smooth supported dengan jumlah keberadaan butiran lebih dari 10% berdasarkan klasifikasi Dunham 1962. Batuan ini merupakan jenis batu gamping Wexton. Selanjutnya yaitu batu gamping fasies kristalin. Pada peta, batu gamping ini merupakan batu gamping yang ditandai dengan warna biru kehijauan. Penyebarannya berkisar 5% dari keseluruhan kawasan studi khusus dan terletak di bagian selatan dari daerah penelitian. Secara megaskopis atau makroskopis, batuan pada fase ini memiliki karakteristik fisik berupa warna putih susu, tidak terdeterminasi, tekstur pengendapan masif, kompaksi sangat baik, struktur kristalin sangat jelas dengan ukuran butir yang membentuk struktur kristal sugeri. Batuan seluruhnya tersusun atas kristal-kristal mineral karbonat. Secara petrografi, dapat dilihat pada gambar. Batu gamping fase ini pada sayatan tipis memperlihatkan mayoritas warna coklat keabuan pada nikkel sejajar dan warna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman pada nikkel silangnya. Batu gamping ini memiliki tekstur non-plastik berupa kristalin. Kristal-kristal kalsit terlihat jelas. Selain kalsit, tidak dijumpai mineral karbonat lain. Di antaranya yaitu kristal berukuran besar. Terdapat mikrosparit ditinjau dari kondisi batuan yang mana tekstur pengendapannya tidak dapat terdeterminasi berdasarkan klasifikasi Dunham 1962. Batuan ini merupakan batu gamping kristalin. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia batu gamping. Untuk mengetahui karakteristik kimia batu gamping, maka dilakukan analisis pada 18 sampel batu gamping dan 2 sampel batu lempung yang dianggap mewakili keseluruhan dari lokasi penelitian. Pada tabel 1, yaitu tabel hasil analisis kimia batu gamping, dapat kita lihat unsur-unsur utama pembentuk batuan karbonat seperti CaO dan MgO. CaO yang merupakan unsur utama pembentuk mineral aragonit dan kalsit, sedangkan MgO sebagai unsur yang lebih dominan pada dolomit. Pada setiap sampel batuan memiliki kecenderungan nilai unsur MgO yang rendah. Ini menandakan tidak intensifnya proses dolomitisasi, diindikasikan melimpahnya mineral kalsit sebagai komposisi penyusun batu gamping. Untuk mengetahui seberapa besar unsur MgO mempengaruhi penamaan batu gamping daerah penelitian studi khusus, maka dilakukan klasifikasi penamaan batu gamping berdasarkan kandungan MgO-nya. Dapat lihat pada tabel 2 yaitu klasifikasi batu gamping berdasarkan kadar dolomit atau MgO berdasarkan klasifikasi Petijon 1949. Dari klasifikasi tersebut, pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dari ke-18 sampel batu gamping, 17 sampel yang terdiri dari seluruh sampel termasuk ke dalam batu gamping dikarenakan kandungan MgO-nya yang hanya kurang dari 1,1%, kecuali pada sampel dengan kode sampel yang telah dianalisis yang diklasifikasikan termasuk ke dalam batu gamping dolomitan dikarenakan sampel tersebut memiliki kandungan MgO berkisar antara 2,2% hingga 10,09%. Maaf, 10,9%. Penyebaran batu gamping dolomit mengacu pada hasil analisis XRF pada sampel yang dianalisis, yang diinterpretasikan semakin mendekati sisi utara kuari MgO semakin tinggi.
Hasil analisis ini disajikan pada peta penyebaran batuan karbonat berdasarkan kandungan MgO-nya. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik batu gamping sebagai bahan dasar semen. Secara karakteristik fisik, batu gamping daerah studi khusus terdiri dari batu gamping putih keabuan, batu gamping berongga, dan batu gamping kristalin. Sedangkan secara litofasies terdiri dari batu gamping fasies mudstone, fasies waxstone, dan fasies kristalin. Sedangkan secara kimia, batu gamping daerah studi khusus terdiri dari batu gamping dan batu gamping dolomitan. Pada umumnya, kandungan CaO yang dimiliki tinggi dan MgO yang rendah, kecuali pada sampel khusus di mana dijumpai kandungan MgO di atas batas ideal. Secara fisik, tidak ada persyaratan khusus bagi batu gamping sebagai bahan baku semen, karena unsur kimia yang ada pada batu gamping yang sangat dibutuhkan bagi bahan dasar semen. Menurut Duda pada tahun 1976, komposisi kimia batu gamping sebagai bahan dasar semen yang sangat dominan berpengaruh adalah 6 komponen kimia sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 3, yaitu komposisi batu gamping berbentuk bahan dasar semen berdasarkan klasifikasi Duda 1976. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Batu gamping pada daerah Kuari 6 Pulau Nusa Kambangan terbagi menjadi 3 fasies, yaitu batu gamping fasies mudstone, batu gamping fasies waxstone, dan batu gamping fasies kristalin. Berdasarkan analisis X-ray Fluorescence atau XRF, hampir seluruh batu gamping daerah studi khusus memiliki karakteristik kandungan kimia dengan nilai CaO 52,79% hingga 56,39%. Dan kandungan MgO berkisar 0,03% hingga 0,37%. Hal ini menjadi indikasi bahwa batu gamping pada daerah penelitian terdiri dari kalsit sebagai mineral penyusun utamanya, sedangkan berdasarkan nilai komposisi kimia batu gamping yang ini dapat dari hasil XRF, seluruh batu gamping pada daerah penelitian memiliki kualitas baik atau high grade dan layak sebagai bahan dasar semen. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.